Menyangkut masalah 50.000, perlu kami jelaskan, kami tegaskan lagi, seleksi kompetensi dasar itu gratis. Tolong digarisbawahi, itu tidak berbayar. Yang berbayar itu adalah biaya penggunaan laboratorium komputer yang merupakan milik Politeknik Kementerian Kesehatan Prodi Keperawatan Tual. Dalam ketentuan yang berlaku di dalam Kementerian Kesehatan itu namanya penerimaan negara bukan pajak, itu siapapun yang menggunakan laboratorium komputer itu wajib berbayar. Maka kita itu bukan aset pemerintah daerah, maka kita ikuti aturan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Prodi Keperawatan Tual. Jadi itu tidak berdasarkan serta-merta diminta oleh saya selaku pribadi kepala BKD, tetapi itu nanti disetor oleh setiap peserta itu ke pihak Politeknik Keperawatan Tual. Itu akan masuk menjadi namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak Kementerian Kesehatan. Besarannya 50.000 itu sesuai surat yang disampaikan resmi oleh Poltekkes kepada kami. Kami tidak menambah dan kami tidak mengurangi. Kalau memang adik-adik mau ngecek kebenaran 50.000 itu, nanti bisa di cross check dengan pihak Poltekkes Keperawatan Tual. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan kenapa gedung KET tidak digunakan, perlu kami sampaikan bahwa memang benar gedung KET sudah diresmikan tanggal 8 Mei. Tetapi dari persyaratan berdasarkan nanti bisa ada pedoman di peraturan BKN nomor 4 2005/2024 tentang prosedur penggunaan komputer asestes dalam rangka seleksi CPNS, itu ada syarat-syaratnya. Jadi gedung KET punya kita memang sudah diresmikan, tetapi dari sisi kemampuan dan kemampuan infrastruktur itu belum memadai. Contoh satu, kita jaringan KET ini, jaringan listriknya itu tidak mampu menampung untuk daya untuk beroperasinya 100 unit komputer. Yang kedua, jaringan internet itu tidak tersedia. Jadi kalau jaringan internet, sementara kan kita tes ini semuanya harus bersifat online. Jadi bayangkan adik-adik kalau hanya menggunakan jaringan internet yang sederhana. Jadi itu tidak tersedia di gedung KET yang punya kita. Yang berikut, gedung CAT itu juga belum memiliki beberapa sarana, bangunan. Contoh, syarat dalam BKN itu adalah harus ada gedung untuk loker. Yang kedua, harus ada gedung untuk yang namanya tutorial. Jadi itu prosedur-prosedur yang dilalui. Pertanyaannya, siapa yang menilai layak apa tidak? Bukan saya yang menilai. Yang menilai adalah Panselnas. Panselnas yang diwakilkan oleh siapa? Kantor Regional 4 BKN Makassar. Jadi oleh Panselnas yang direkomendasikan titik lokasi atau TILOK itu adalah Politeknik Kesehatan Keperawatan Tual. Nah, bagaimana dengan polemik tentang 50.000 itu? Kemarin tanggal 15 Oktober 2024 bertempat di ruangan Pak Bupati dan Pak Sekda sudah memanggil dan meminta koordinasi dengan pihak PLN dengan pihak Poltekkes, dan sudah ada langkah kebijakan. Artinya bahwa itu sudah tidak lagi dipungut biaya 50.000 untuk jasa penggunaan laboratorium komputer. Itu semuanya akan dibijaki oleh pemerintah daerah. Jadi teman-teman, tolong masalah 50.000 sudah clear, sehingga tadi malam pengumuman keluar bahwa seleksi akan kita mulai tanggal 30 Oktober 2024. Titik, selesai. Jadi itu sudah tidak ada lagi polemik tentang 50.000. Menyangkut gedung KET, saya tidak mau sampaikan tadi, belum memenuhi syarat untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar. Potong bersabar, dan ini juga bukan aset BKPSDM, itu adalah aset Dinas Pendidikan. Nanti kalau sudah serahkan kepada saya, sudah kita lengkapi, baru bisa kita gunakan sesuai standar yang ditentukan dalam ketentuan. Barangkali itu dari saya. Kemudian terakhir menyangkut rangkap jabatan, perlu saya jelaskan bahwa itu bukan rangkap jabatan dalam ketentuan perundang-undangan, itu adalah tugas tambahan. Jadi misalnya saya Kepala Dinas Kesehatan PLT, itu adalah tugas tambahan sebagai pelaksana tugas, bukan pejabat definitif. Karena untuk pengisian jabatan definitif ada dua mekanisme. Yang pertama adalah seleksi terbuka, dan yang kedua adalah melalui uji kompetensi atau JOPIT. Nah, 10 jabatan yang lowong akan segera diisi dengan mekanisme seleksi terbuka. Siapapun pegawai yang berhak silakan ikut lelang, dan dia punya kompetensinya memadai, masuk 3 besar, silakan dipilih oleh pejabat pegawai untuk menduduki jabatan eselon 2. Jadi itu bukan rangkap jabatan, tetapi itu adalah tugas tambahan yang bisa adik-adik baca rujukannya di Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Barangkali itu saja. Menyangkut netralitas,
perlu saya jelaskan bahwa netralitas ASN, kami sebagai tim netralitas tidak pandang bulu. Kemarin saja sebelum penetapan bakal calon oleh KPUD, ada pegawai yang dilaporkan berpose dengan salah satu bakal calon, itu pun kami periksa. Ya, kami periksa, dan yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf secara tertutup maupun terbuka dan tidak akan lagi membuat kesalahan yang sama. Ada berita acaranya pada tim. Jadi tim netralitas tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami tidak pandang bulu. Kalau memang ada laporan masyarakat, maka kami siap untuk menindaklanjuti. Teman-teman punya juga, kalau ada memang PNS itu silakan laporan kepada kami. Kami akan panggil dan kami periksa. Kalau tidak periksa, maka kami akan berikan sanksi. Di sini juga bukan hanya tim netralitas, tapi juga ada Bawaslu, ada juga Gakumdu. Jadi kalau memang 3 lembaga, pasti kita akan panggil dan kita berikan sanksi kepada yang bersangkutan. Demikian penjelasan singkat kami, karena ini Jumat. Jadi saya minta tolong teman-teman, tolong dorong anak-anak kita banyak belajar, karena passing grade-nya nilainya semakin, passing grade-nya tambah tinggi, suruh belajar banyak-banyak. Mudah-mudahan mereka bisa 90% menjadi PNS di Maluku Tenggara. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan.